Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 240405500020 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif. Dan pada pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai definisi pendidikan inklusif. Yang pertama ada dari UNESCO pada tahun 2009, yaitu pendidikan inklusif adalah suatu proses untuk merespon dan memenuhi keberagaman kebutuhan peserta didik dengan cara meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komunitas, serta mengurangi pengecualian dari dan dalam pendidikan. Yang kedua, dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara, termasuk yang memiliki kelainan fisik, sosial, intelektual, dan emosi, untuk mendapat pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Yang ketiga, menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yaitu pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama di satu lingkungan yang sama dengan siswa reguler. Setelah memahami definisinya, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian kebijakan-kebijakan pendidikan inklusif. Yang pertama ada kebijakan internasional. Pada tahun 1994 melalui Salamanca Statement yang disahkan di Spanyol oleh UNICEF dan UNESCO, ditegaskan bahwa seluruh sekolah harus mengakomodasi semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, sosial, emosional, dan intelektual. Pendidikan inklusif dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menghilangkan sikap diskriminasi dan mewujudkan pendidikan untuk semua. Dan yang kedua ada kebijakan nasional. Pada tahun 2009, Indonesia menetapkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi yang mewajibkan satuan pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota harus menerima siswa yang memiliki kelainan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama di satu lingkungan yang sama dengan siswa reguler. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga yaitu Index for Inclusion. Pada tahun 2002, Tony Bott dan Mel Ainscow bekerja sama dengan jaringan inklusif untuk menyusun Index for Inclusion sebagai panduan untuk mengembangkan sekolah inklusif. Dokumen ini berisi 3 dimensi utama. Yang pertama, membangun budaya inklusif. Yang kedua, merumuskan kebijakan inklusif. Dan yang ketiga, mengembangkan praktik pembelajaran yang mendukung partisipasi semua siswa tanpa pengecualian. Untuk pembahasan selanjutnya ada ragam disabilitas. Yang pertama ada disabilitas temporer, yaitu keterbatasan yang hanya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan terapi dan bantuan medis. Contohnya kesulitan belajar, gangguan konsentrasi, gangguan penyesuaian diri, dan trauma psikologis. Yang kedua ada disabilitas permanen, yaitu keterbatasan yang bersifat menetap dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Contohnya autisme, tunarungu, tunanetra, dan cerebral palsy. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir mengenai bentuk penyelenggara pendidikan. Yang pertama ada pendidikan segregasi, yaitu anak berkebutuhan khusus ditempatkan di kelas dan sekolah terpisah dari sekolah reguler. Yang kedua, pendidikan integrasi, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah reguler namun masih harus menyesuaikan diri dengan kurikulum dan sistem yang ada. Yang kedua, pendidikan inklusif, yaitu semua anak belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan penyesuaian sistem, kurikulum, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuka perspektif kita tentang pentingnya pendidikan inklusif, dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.